Oke, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Didik Mulato. Pada pagi hari ini, teman-teman, saya ingin membagikan ke teman-teman tentang bagaimana koordinasi manfaat ketika Anda punya polis prudensial dan Anda juga pengguna BPJS Kesehatan dari pemerintah, teman-teman. Ya, sekali lagi, tema hari ini adalah bagaimana dokumen yang harus dilengkapin ketika Anda memiliki BPJS Kesehatan, terus kemudian Anda juga punya fasilitas dari Pru Hospital and Surgical atau kartu Pru HS dari Prudential, ya. Bagaimana koordinasi manfaat, ya, teman-teman? Kenapa? Karena hari ini, teman-teman, BPJS itu tidak bisa lagi mengeluarkan rincian, teman-teman. Sekali lagi, bahwa BPJS sekarang tidak bisa mengeluarkan rincian seperti dulu. Kenapa? Karena sekarang BPJS membayarkan klaim ke rumah sakit itu berdasarkan paket, teman-teman, ya. Paket untuk sakit A itu sekian, paket sakit B sekian, dan sebagainya, sehingga tidak ada rinciannya lagi, ya. Sekali lagi, teman-teman, hari ini tema kita adalah bagaimana mengatasin cara klaim, ya, nasabah yang memiliki Pru HS Prudential, kemudian dia juga pengguna BPJS Kesehatan dari pemerintah. So, teman-teman, hari ini, teman-teman, BPJS itu ada dua, ya. Teman-teman, program BPJS yang pertama adalah program pemerintah, ya, teman-teman, atau program Kartu Indonesia Sehat kalau ya zaman sekarang, teman-teman, ya. Ini adalah program BPJS yang iurannya itu dibayar oleh pemerintah, ya. Dan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat itu salah satu syaratnya adalah seseorang itu harus mengurus surat keterangan tidak mampu, ya. Karena Kartu Indonesia Sehat atau disebut KIS, teman-teman, ataupun BPJS yang lainnya yang sifatnya itu iurannya tidak perlu dibayar oleh si nasabah, ya, mungkin dari pemerintah daerah yang sifatnya itu orang itu tidak bayar apa-apa, teman-teman, maka itu tidak bisa dikoordinasikan manfaat, teman-teman, ya, karena ini yang mengatur undang-undang. Sekali lagi, khusus untuk BPJS yang iurannya dibayar oleh pemerintah, maka undang-undang melarang itu untuk ada koordinasi manfaat, dan rumah sakit juga tidak akan pernah membantu apapun. Kenapa? Karena orang ini dianggap tidak mampu, ya. Yang namanya orang tidak mampu, ya nggak mungkin dong kita bisa bayarkan klaim, teman-teman, ya. Kenapa? Ya, pemerintah nganggapnya gini, teman-teman, wong kamu bayar iuran BPJS yang murah 25.000 per bulan aja nggak mampu, kok kamu malah mampu beli bayar asuransi yang lain, ya. Berarti tidak mampumu itu ada hal yang perlu dipertanyakan. Jadi khusus untuk BPJS yang fasilitas dari pemerintah di mana Anda tidak membayar, maka ini tidak bisa koordinasi manfaat. Yang melarang bukan Prudential, tetapi yang melarang pemerintah, teman-teman, ya. Oke, nah, yang kedua adalah BPJS yang dia bayar, teman-teman, ya. BPJS bisnis atau BPJS yang bayar, di mana Anda membayar iuran mungkin 70.000 per bulan atau 80.000 per bulan, ya, ataupun pegawai negeri yang pembayarannya dipotong dari gaji, ya, teman-teman. Nah, ini ada koordinasi manfaatnya, ya. Nah, kesempatan pada sekarang, teman-teman, yang akan saya bahas adalah bagaimana koordinasi manfaat untuk BPJS yang bayar, ya. Jadi buat Anda yang membayar iuran BPJS tiap bulan, terus kemudian Anda juga punya polis Prudential, apa ya berkas yang harus Anda lampirkan? Kan kalau dulu diminta untuk rincian perawatan, ya, kamarnya berapa dan sebagainya. Nah, dengan sistem BPJS yang baru tentunya itu tidak bisa keluar lagi. Nah, apa dokumen yang harus Anda lengkapi, teman-teman? Nomor satu, teman-teman, Anda cukup meminta surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan seberapa persen, ya, berapa persen kenaikan Anda, ya. Nanti rumah sakit mengeluarkan surat keterangan saja, ya, keterangan bahwa ini telah dirawat selama sekian hari menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan dan ada kenaikan berapa persen, ya. Karena itu ada, teman-teman, ada kelas-kelasnya, teman-teman, ya. Kalau dari kelas 1 naik ke VIP itu nambahnya berapa persen gitu. Jadi satu yang harus dilengkapi adalah surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan kenaikannya berapa persen, ya. Kemudian yang kedua, ya, itu kwitansi, ya. Kalau kwitansi pasti ada dong, teman-teman, ya. Pasti ada kwitansi. Kwitansi itu selisih yang dibayar berapa. Misalkan Anda habis 17 juta, kemudian BPJS membayar misalkan 10 juta. Nah, misalkan yang 7 juta kan Anda membayar, mesti dikeluarkan kwitansi. Nah, kwitansi itu wajib diserahkan juga ke Prudential, teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ya, ada dokter yang mau mengisi surat keterangan dokter dan ada dokter yang tidak mau, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, bagaimana ketika ada dokter yang tidak mau mengisi surat keterangan dokter? Teman-teman, Anda cukup, ya, untuk para nasabah, Anda cukup melampirkan
resume medis ya. Resume medis itu adalah satu hasil medis yang diberikan sama rumah sakit, dan itu adalah hak sebagai pasien seharusnya ya. Kenapa? Karena rumah sakit itu wajib mengeluarkan itu supaya kita sebagai pasien itu tahu, teman-teman, kemarin dirawat itu apa saja, obatnya apa saja dan sebagainya, itu ada seharusnya, teman-teman. Dan Anda boleh meminta ke rumah sakit ya. Kalau memang itu tidak diberikan rumah sakit itu pasti punya ya. Rumah sakit pasti punya, karena setiap pasien itu punya riwayat kan gitu ya, teman-teman. Nah, itu Anda boleh fotokopi ya. Anda boleh fotokopi ya. Jadi itu, terus kemudian yang terakhir, teman-teman, yang harus Anda lengkapi adalah hasil laboratorium atau pemeriksaan ya. Sekali lagi, buat Anda pengguna kartu Prudential yang Anda juga pengguna BPJS, Anda mau klaim Prudential sekarang, teman-teman, ada 4 yang harus Anda lengkapin, teman-teman. Nomor 1 adalah surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan berapa lama Anda dirawat, terus kemudian Anda mendapatkan kenaikan berapa persen ya. Di situ ada, nanti rumah sakit tahu, teman-teman, naik berapa persen gitu, ada kelasnya, teman-teman. Terus kemudian yang kedua, kwitansi asli berapa yang Anda bayarkan ya. Terus kemudian yang ketiga ya, itu adalah resume medis ya. Resume medis ini diperlukan apabila dokter tidak mau mengisi surat keterangan dokter. Tetapi kalau dokter mau mengisi surat keterangan dokter yang dari POM dari Prudential, nah itu udah cukup, resume medis tidak diperlukan lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasil laboratorium ya, itu bisa difotokopi, teman-teman ya. Hanya dengan 4 dokumen itu, teman-teman, Anda sudah bisa mengajukan klaim Prudential ya. So, teman-teman, mulai sekarang ya, pastikan Anda sampaikan informasi ini kepada sahabat Anda, kepada teman Anda, atau mungkin kalau rekan-rekan agen asuransi, Anda sampaikan kepada nasabah Anda supaya nasabah tidak panik, teman-teman ya. So, ini adalah satu formula di mana Prudential memberikan kemudahan untuk nasabah itu mengajukan klaimnya. Pasti bermanfaat. Jika Anda merasa video ini penting, Anda klik share, Anda klik like, klik bagikan video ini supaya banyak orang tahu bagaimana mengajukan klaim Prudential ketika Anda juga nasabah BPJS. Pasti bermanfaat. Didik Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.